Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang praktikum di hari Senin shift 2. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait tugas mandiri modul 3, yakni mengenai use case diagram. Di sini saya Satria Dewi Guntara akan mempresentasikan bagian pertama dari use case diagram ini. Nah, jadi pada modul 3 ini kita akan menjelaskan use case diagram. Jadi use case diagram itu apa sih? Jadi use case diagram merupakan sebuah diagram yang secara ringkas menjelaskan siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang dilakukannya. Nah, di sini pada kasus ini kita akan bahas mengenai use case diagram dari registrasi mata kuliah, di mana tokohnya itu atau aktornya itu ada mahasiswa dan juga ada dosen. Nah, kemudian tanda panah ini menjelaskan alurnya, kemudian yang bulat ini menyatakan use case-nya atau kegiatan dilakukan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dua use case, yakni mahasiswa, yakni aktor mahasiswa akan melakukan login. Nah, setelah melakukan login, maka dia akan melakukan survei sebelum melakukan input mata kuliah. Nah, input di sini artinya survei hanya dapat dilakukan jika mahasiswa telah login mata kuliah. Nah, kemudian setelah survei, maka mahasiswa dapat melakukan input mata kuliah. Nah, jadi ini input itu artinya input mata kuliah dapat dilakukan setelah survei. Nah, jadi di sini mahasiswa akan melakukan login, kemudian survei, kemudian input mata kuliah, dan semua ini merupakan hal yang secara seri gitu. Artinya input mata kuliah dapat dilakukan setelah survei dan survei dapat dilakukan setelah login. Nah, mungkin untuk selanjutnya terkait alur selanjutnya atau use case selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan lanjut menjelaskan tentang use case yang tadi dijelaskan lagi. Nama saya Muntapada Puspitasari. Lalu Sampai 20. Oke. Jadi tadi kan Ricky sudah menjelaskan bahwa yang ini bisa dilakukan dengan seri. Maksudnya gimana? Jadi lihat jadwal ini dia bisa dilakukan tanpa perlu melakukan input mata kuliah terlebih dahulu, tapi dengan resiko tidak ada mata kuliah yang dapat tidak ada mata kuliah yang dapat dilihat. Iya benar. Iya benar. Nah, lalu permintaan akses mata kuliah ini dia harus dilakukan jika sudah melakukan input mata kuliah, dan cara KSM dapat dilakukan setelah melakukan permintaan ACC. Lalu dari pihak dosennya sendiri untuk melakukan ACC-nya, pihak dosen melihat dulu rencana studi mahasiswa. Jika ada bentrok, dia tidak akan ACC, tapi kalau sudah baru dia akan mengakses mata kuliah dan meriset mata kuliahnya. Oke, lalu akan dilanjutkan ke discuss form. Discuss form yang pertama itu nama use case itu login atau prosesnya login dengan aktornya mahasiswa, dan extend or include-nya itu tidak ada pendahulunya. Dan precondition-nya mahasiswa membuka aplikasi Iglesias. Post condition-nya mahasiswa dapat melakukan login, dan LPC-nya adalah mahasiswa login dengan kinerjanya mahasiswa dapat login ke aplikasi Iglesias. Lalu nama use case yang kedua adalah survei dengan aktor mahasiswa, dan dia termasuk include karena mahasiswa perlu melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan survei. Dengan post condition-nya mahasiswa dapat mengisi survei tersebut. Lalu alur peristiwanya mahasiswa login dan mahasiswa mengisi survei, dan kinerjanya mahasiswa dapat berinteraksi dengan aplikasi Iglesias. Nah, lalu use case form untuk
Yang ketiga adalah input mata kuliah dengan aktornya adalah mahasiswa, dan dia termasuk input juga karena sebelum mengikuti mata kuliah mahasiswa perlu mengisi survei terlebih dahulu. Alur peristiwanya adalah mahasiswa login, mengisi survei, lalu menginputkan mata kuliah. Dengan kinerjanya masih sama, mahasiswa berinteraksi dengan universitas. Lalu use case yang keempat adalah permintaan ACC mata kuliah dengan angkanya mahasiswa dan dia termasuk extend. Preconditionnya mahasiswa harus menginput mata kuliah terlebih dahulu yang sudah fix, baru bisa mengirim permintaan ACC-nya. Dengan post condition, mahasiswa dapat mengirim permintaan ACC dan melihat jadwal kuliah. Lalu alur peristiwanya mahasiswa login, mengisi survei untuk mata kuliah dan mengirim permintaan ACC dan jadwal kuliah. Lalu use case yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Abdurrahman. Untuk use case nomor 5, cetak KSM itu aktornya, karena masih aktornya mahasiswa, dan extend atau include-nya itu ada include dan precondition-nya itu mahasiswa mencetak KSM. Untuk post condition-nya itu akhirnya mahasiswa dapat mencetak KSM-nya. Untuk alur peristiwanya itu mahasiswa pertama login, kemudian mahasiswa mengisi survei, input mata kuliah, mahasiswa mengirim permintaan ACC dan melihat jadwal kuliah, dan mahasiswa mencetak KSM. Kinerjanya mahasiswa dapat berinteraksi dengan aplikasi Igresias. Untuk use case selanjutnya itu terkait dengan lihat rencana studi mahasiswa yang di aktornya itu oleh dosen. Nah, di sini nama use case-nya tadi lihat rencana mahasiswa, dan yang melakukannya preconditionnya dosen telah login ke Igresias si dosen ini, kemudian dosen dapat melihat rencana studi mahasiswa. Untuk post conditionnya, kalau peristiwanya hanya dosen melihat rencana studinya. Kinerjanya dosen dapat berinteraksi dengan aplikasi Igresias. Untuk yang nomor 7 ada nama use case itu lihat pesan dari mahasiswa. Di sini aktornya masih tetap dosen dan include. Kenapa? Karena harus login terlebih dahulu. Preconditionnya itu dosen telah melihat rencana studi mahasiswa, yang kemudian post conditionnya itu dosen dapat melihat pesan dari mahasiswanya. Pertama, untuk alur peristiwanya dosen melihat rencana studi, yang kemudian dosen melihat pesan dari mahasiswa. Kinerjanya sama, dosen dapat berinteraksi dengan aplikasi Igresias. Untuk use case terakhir itu untuk ACC mata kuliah. ACC mata kuliah ini si dosen aktornya masih sama, dan ini extend. Di sini preconditionnya itu dosen telah melihat pesan dari mahasiswa. Andai kata mereka meminta untuk di ACC, maka dosen berhak untuk ACC, dan dapat pula jika mereka meminta untuk mereset, dosen dapat mereset mata kuliah tersebut. Alur peristiwanya itu bisa dosen lihat rencana studi mahasiswa, dosen lihat pesan dari mahasiswa, dosen bisa me-ACC atau mereset mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa. Kinerjanya dosen dapat berinteraksi dengan aplikasi Igresias. Oke. Dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.